Bali merupakan salah satu pulau kecil yang ada di Indonesia yang memiliki banyak keindahan destinasi wisatanya. Hal ini pun membuat banyak masyarakat lokal bekerja pada sektor pariwisata dan menjadikan sektor pariwisata sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Namun, di tengah hingar-bingar kesuksesan industri pariwisata, muncul suatu dampak terhadap kegiatan pariwisata berlebihan atau overtourism yang membawa dampak negatif pada daerah tujuan wisata seperti sampah dan meningkatnya biaya hidup yang dapat merugikan penduduk lokal. World Tourism Organization mendefinisikan overtourism sebagai situasi di mana jumlah wisatawan melebihi kapasitas penerima wisata dari suatu destinasi pariwisata, menyebabkan dampak negatif pada lingkungan fisik, sosiokultural, dan atau ekonomi destinasi. Fenomena ini tentunya memberikan dampak seperti kerusakan lingkungan, kemacetan lalu lintas, dan bahkan kehilangan identitas budaya. Peningkatan harga di sekitar area destinasi pariwisata dapat mengurangi pengalaman wisatawan pada saat berkunjung. Hal ini dikarenakan wisatawan akan menaruh ekspektasi yang tinggi sesuai dengan harga yang dibayar. Penerapan ambang batas daya dukung pariwisata sebenarnya sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 hingga tahun 2025. Jadi peraturan ini sudah menjelaskan bagaimana strategi pembangunan untuk wilayah-wilayah yang sudah melampaui batas, baik untuk fasilitas umum dan juga fasilitas pariwisata yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mengatasi fenomena overtourism, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Seperti yang pertama, menerapkan kebijakan pengelolaan wisatawan yang baik, seperti menerapkan kebijakan yang berfokus pada pengelolaan berkelanjutan dan pengendalian jumlah kunjungan wisatawan. Kedua, pemetaan zona wilayah pembangunan akomodasi dan atraksi wisata. Contohnya adalah pengelola Desa Canggu yang sudah menerapkan aturan terkait, yang dimana masyarakat Desa Canggu hanya boleh menggunakan lahannya sebesar 20% untuk pembangunan. Dengan ini, penyebaran daya tarik wisata di suatu daerah akan lebih merata. Dan yang ketiga, konsep baru pariwisata budaya. Pariwisata budaya berakar pada filosofi Bali Trihita Karana, dan konsep ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi budaya dalam industri pariwisata. Pariwisata harus memberikan pemberdayaan dan keberlanjutan dalam pembangunan komunitas. Jadilah wisatawan yang bertanggung jawab, bukan hanya pengunjung. Jaga alam dan budaya yang kita nikmati hari ini agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Udayana, sebagai tuan rumah, sebagai pemilik, memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga aset-aset di Bali. Bersama-sama, kita bisa menjadikan pariwisata berkelanjutan sebagai aset yang penting untuk dunia.